Ayo mengamati, perhatikan gambar di atas. 1. Menurutmu, kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Gambar di atas menunjukkan orang-orang sedang melakukan rapat atau musyawarah. Jawabannya ya, karena terlihat ada bapak-bapak yang sedang duduk bersama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Coba ceritakan. Nah, di sini kamu ditanya, apakah di rumahmu itu pernah melihat ada orang rapat? Kalau pernah, kamu jawab pernah. Rumah saya dijadikan sebagai tempat rapat pembangunan masjid. Ini misalkan. Baik, kita langsung lanjut ke halaman kedua. Di halaman 2, pertanyaannya pertanyaan nomor 3. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Nah, di sini kita ditanya apa yang harus dilakukan seorang pemimpin dalam memimpin rapat. Seorang pemimpin rapat harus mampu memimpin dengan baik, mengatur jalannya rapat dengan baik, mengambil keputusan, dan menyelesaikan konflik dengan bijak. Nah, ini adalah tugas pemimpin dalam rapat. Bagaimana dia mengelola rapat itu harus dengan baik, kemudian memimpin rapat juga dengan baik, dan mampu mengambil keputusan serta menyelesaikan konflik jika ada konflik di dalam rapat tersebut. Pertanyaan 4. Menurutmu, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Nah, kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah mampu mengorganisasikan anggota. Artinya, mengorganisasikan itu adalah mengelola. Kemudian, kemampuan manajerial atau pengaturan. Yang selanjutnya, kemampuan memecahkan masalah dan mampu mempersatukan anggota. Itu tugas pemimpin. Yang kelima, apakah kamu ingin menjadi pemimpin? Coba ceritakan. Nah, kalau di sini saya sarankan ke kalian, suatu saat nanti pasti kalian akan menjadi pemimpin, entah itu pemimpin RT, wilayah, atau desa, dan lain-lain. Kalian jawab iya, saya ingin menjadi pemimpin. Alasan saya ingin menjadi pemimpin adalah saya bisa melakukan perubahan terhadap sesuatu yang menurut saya kurang baik. Langkah-langkah awal yang saya lakukan dalam mempersiapkan diri sendiri jadi pemimpin adalah dengan tekun belajar, beribadah dengan tekun, berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan sekitar, mengembangkan sikap toleransi, dan sebagainya. Nah, sebagai pemimpin, kita harus memiliki sifat toleransi, kemudian itu harus tetap ada dalam jiwa kepemimpinan. Kita lanjut ke halaman berikutnya di halaman 5. Kita geser. Nah, di halaman 5 ini halaman 5 atau 4? Halaman 5 ya. Kamu telah membaca bacaan Ibu RT Sang Pemersatu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Pertanyaannya adalah siapakah nama pembicara dalam pidato? Jawabannya yaitu Ibu Erika. Siapa pendengar pidato? Warga kampung sehat melati. Pertanyaan di bawahnya, bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Sikap kepemimpinan dari Ibu Erika sangat baik, penuh semangat, mampu memotivasi seluruh warganya dengan cara memberi contoh keteladanan, komunikatif dengan warga, peduli akan kebersihan dan kesehatan dari warganya. Nah, dalam menjadi pemimpin itu, kita harus mampu memberikan teladan. Contoh itu wajib kalian berikan. Contoh yang baik, keteladanan yang baik. Kemudian jadi pemimpin juga harus komunikatif. Artinya mampu berbicara dengan siapapun, ngobrol dengan siapapun.
Tuh, kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 6. Nah, di halaman 6 ini kalian memiliki tugas. Kalian nanti akan berdiskusi dengan kelompok kalian. Coba kita baca, ayo berdiskusi. Buatlah kelompok diskusi dengan teman-teman yang tinggal satu lingkungan denganmu. Misalnya, satu RT, RW, desa. Jadi kalian bentuk kelompok dengan satu teman yang satu RT, atau satu RW, atau satu kampung. Siapa ketua RT atau kepala desa di lingkungan tempat tinggalmu? Kegiatan apa saja yang dipimpin oleh ketua RT atau RW atau kepala desa di lingkunganmu? Tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Kemudian, ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada kelompok-kelompok lain. Nanti setelah kalian diskusi, kemudian menuliskan, nanti tugas kalian itu menceritakan hasil diskusinya. Nah, di lingkunganku. Nah, misalkan kalian di RT 1, Kampung Ceria. Ini misalkan. Oke. Kemudian nama pemimpin di lingkunganmu. Nah, nama pemimpin di lingkunganmu itu siapa? Misalkan Pak Ali Ngabalin. Nah, ini kalian tulis nanti tergantung nama siapa, nama RT-mu ya. Kemudian kegiatan yang dipimpin. Nah, biasanya ketua RT itu memimpin tentang kegiatan gotong royong, kemudian ronda malam, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya di halaman 7 ini. Di halaman 7, ayo berdiskusi, kalian berdiskusi lagi. Dalam bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, kalian ada pembicara yang menyampaikan pidato dan pendengar. Ada juga tempat berlangsungnya pidato dan suasana ketika pidato disampaikan. Coba tuliskan tempat pidato dan suasana saat disampaikannya pidato. Bacakan jawabanmu secara bergantian. Jika ada perbedaan, diskusikan dengan teman-temanmu. Baik, di sini kita langsung jawab. Pembicara pidato di tulisan tadi adalah Ibu Erika. Pendengar pidato adalah warga desa Sehat Melati. Tempat pidato Balai Desa Sehat Melati. Suasana saat disampaikan pidato. Suasana berjalan dengan tertib dan warga mengikuti dengan seksama. Baik, kita ke yang terakhir. Ayo mencoba. Berdasarkan pidato pada bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, lengkapi bahkan berikut. Konsep pidato, tema, rencana program posyandu, pembicara Ibu Erika, pendengar warga Kampung Sehat Melati, tempat, Balai Desa Sehat Melati, dan yang terakhir, urutan isi pidato. Dalam urutan isi pidato, Bu Erika menyampaikan pembukaan, motivasi kepada warga Kampung Sehat Melati, menjelaskan pentingnya kesehatan, mengajak peran serta seluruh lapisan masyarakat, dan yang terakhir adalah penutup. Kita ke halaman 9. Nah, di halaman 9 ini ada perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas. Baik, perbedaannya di sini, sebelum masa pubertas, suara belum berat dan besar, bahu dan dada belum melebar atau lebih bidang, belum tumbuh jakun pada leher, belum tumbuh kumis, jambang dan jenggot, kemudian belum tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin. Setelah masa pubertas, suara sudah lebih berat, besar, kemudian sudah tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin, sudah tumbuh kumis, kemudian sudah tumbuh jakun, bahu dan dada sudah melebar. Nah, itu jawaban untuk nomor 9. Baik, begitu saja di halaman pembelajaran 1 ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa kalian komentar jika ada yang belum dipahami dan belum ada jawabannya disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.